Kita haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main Pak Rektor, hari ini Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang sebagai tuan rumah, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Menko yang saya hormati, Bapak Menteri yang saya hormati, saya dan Mbak Iin pada pagi hari ini menjadi pembawa acara untuk bapak-bapak. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Menko dan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Luar biasa, ada sekitar 3.500 mahasiswa dengan para aktivis Posdaya dari 10 binaan di seluruh Jawa Tengah bagian utara. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Secara khusus, tuan rumah dari Universitas Negeri Semarang, saya undang mahasiswa dari UNES. Bukan main, luar biasa. Baik, dan saya undang dari Undaris. Mohon berdiri beserta rektornya. Selamat datang di Arum Dalu. Dari Universitas Muria Kudus. Beserta rektor, silakan berdiri. Kita beri tepuk tangan Muria Kudus. Dari Kudus Pak, mulai subuh tadi sudah datang ke sini Pak. Karena Kudus dari IKIP PGRI. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya dari IKIP Veteran. Bukan main. Terpaksa berjubel karena banyak mahasiswa yang ingin melihat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang datang hari ini. Terima kasih Pak Menteri. Kemudian dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Silakan berdiri, Pak Rektornya juga hadir. Dan Universitas Pekalongan. Iya, di sebelah kanan. Universitas Diponegoro. Baik. Sekolah Tinggi Agama Islam Nafa Pati. Nah, itu dia. Selanjutnya Universitas Pancasakti Tegal. Yang dari Tegal, selamat datang, ada Pak Rektor. Yang terakhir Universitas Negeri Semarang. Nah, tuan rumahnya. Bukan main. Universitas sudah ya. Di samping itu Bapak Menko, Bapak Menteri, karena Posdaya ini juga bergerak dalam pemberdayaan ekonomi, kita undang wakil-wakil dari bank. Dari Bank BPD Jawa Tengah, kita beri tepuk tangan. Dari Bank Bukopin Jawa Tengah, kita beri tepuk tangan. Bukan main. Dari koperasi, kita beri tepuk tangan. Koperasi wanita. Induk Koperasi Wanita. Dari BTPN, kita beri tepuk tangan. Bukan main. Ada lagi, baik. Siapa? Dan hadir juga Ibu Siti Hediati. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Nanti akan memberikan mohon Mbak Titi berdiri ya, supaya kita lihat. Mbak Titi Soeharto, kita beri tepuk tangan. Bukan main. Luar biasa. Kita juga mempunyai tamu-tamu istimewa yang ingin bergabung Mbak dari Jakarta. Yang pertama, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita beri tepuk tangan. Selamat datang Ibu. Bukan main. Universitas Satyagama Jakarta, kita beri tepuk tangan. Selamat datang main. Bapak untuk kehadirannya. Juga para pejabat senior, ada Bapak Bupati dari Semarang. Mohon Bapak Bupati dari Semarang. Ada juga pejabat senior dari kota, ada pejabat senior dari beberapa kabupaten sekitar. Baik. Saudara sekalian, dan yang lebih menarik lagi Pak, tamu-tamu bukan saja yang dewasa, ada 10 binaan PAUD dari 10 daerah. PAUD kita beri tepuk tangan. Adik-adik PAUD kita. Bukan main, jadi PAUD pun ada Pak.
PAUD Posdaya itu agak berbeda dengan PAUD yang lain. Karena PAUDnya, anak-anaknya berlatih PAUD, ibunya kita sisihkan berlatih keterampilan. Dan hari ini mereka akan menerima dana dari bank-bank sebagai kredit untuk usaha. Sehingga dengan sendirinya nanti gizi anak-anak itu akan menjadi lebih baik. Bukan main, kita beri tepuk tangan para orang tua PAUD. Saya mau minta yelnya dulu ya, agar pada awal acara kita sudah langsung meriah. Arum Dalu, mandiri selalu. Sekali lagi, Arum Dalu, mandiri selalu. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk acara Arum Dalu. Coba kita beri tepuk tangan yang meriah untuk saudara kita Tunarungu. Tunarungu tidak bisa mendengar, Pak, tetapi bisa melihat lambaian kita, Pak. Sekali lagi tepuk tangan untuk saudara kita Tunarungu. Bukan main, luar biasa. Baik, hebat sekali. Ada satu kejutan, Pak, dari Bapak Rektor. Kejutan ini barangkali nanti kalau beliau sudah pensiun, Bapak Menteri bisa mempertimbangkan kalau ada kementerian baru, Pak. Kementerian Kesenian atau Kementerian Kebudayaan. Karena untuk pertama kali beliau menyajikan orkestra yang berasal dari para mahasiswa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk orkestra Universitas Negeri Semarang. Iya. Langsung Luar saja biasa. kita beri tepuk tangan untuk lagu yang pertama, Indonesia Jaya. Silakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
main Mbak In. Ini udah kelas dunia Kita ya. sebutkan juga tamu-tamu kita hari ini termasuk para deputi dari kantor Menko Kesra. Kita beri Iya. tepuk tangan untuk para deputi Menko Kesra. Baik, selamat datang Bapak. Kita juga ada tamu utusan Kepala BKKBN Pusat. Kita beri tepuk tangan, bukan main. Baik, selamat datang yang Dan yang terakhir Mbak In, 10 perguruan tinggi ini dalam hal posdaya, para koordinatornya dibina oleh Bapak Rektor Universitas Diponegoro. Kita beri mohon tepuk berdiri tangan yang Prof. meriah. Darto. Bukan Terima main. kasih sudah membina begitu Bapak banyak Rektor ya. Universitas Prof. UNES Sudiono. adalah kepala perwakilan. Jadi Iya. termasuk suhu. Dari 10 Kalau perguruan Bapak tinggi Rektor itu ini ya. bagian utara, beliau koordinatornya. Oleh Iya. karena itu mari kita mulai dialog. Silakan Baik. Bapak tuan rumah, barangkali ada 1-2 kata selamat datang untuk Bapak Menko dan Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesra Republik Indonesia, Bapak HR Agung Laksono. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh Dia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono dan Bapak Dr. Subiakto Sakrawardaya dari Ketua Yayasan dan Sekretaris Yayasan Daham Mandiri. Yang saya hormati Ibu Titi dari Ketua Dewan Ketua Pembina Yayasan Super Semar. Yang saya hormati Bupati, Wali Kota yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Rektor PTN PTS yang sempat hadir. Yang saya hormati tamu undangan yang tadi rawuh dari Jakarta, juga tamu undangan yang rawuh dari berbagai kota yang ada di Jawa Tengah. Yang saya hormati para mahasiswa khususnya dari 10 perguruan tinggi yang bergabung untuk bersama-sama melaksanakan KKN Posdaya. Yang saya hormati, saya banggakan para mahasiswa Universitas Negeri Semarang khususnya yang hari ini hadir untuk menyaksikan rawuhnya Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena yang hadir ini Pak Menteri mahasiswa penerima bidik misi angkatan 2010 dan 2011. Saya mau matur di hadapan Pak Menteri bahwa jumlah mahasiswa penerima bidik misi untuk tahun ini adalah 1.483. Dari jumlah mahasiswa 2011 7.330. Jadi kalau di persentase adalah 20,23%. Artinya ini sekaligus sebagai satu jawaban bahwa putra bangsa ini siapapun ya yang pinter bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi tidak ada diskriminasi bahwa yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu mesti putra-putra bangsa dari keluarga yang kaya. Ini adalah satu bukti bahwa kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakomodasi dari seluruh warga bangsa. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, dengan kehadiran berbagai pihak yang ini dikoordinasikan, yang dimotori oleh Prof. Haryono dan Pak Biakto selaku Yayasan Daham Mandiri, bisa mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat, bisa mempertemukan para pengambil kebijakan.
Mudah-mudahan berkumpulnya hari ini tidak hanya merupakan satu perkumpulan seremoni semata, tetapi ini adalah merupakan satu gerakan yang ikut membantu memecahkan persoalan-persoalan, baik itu kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan kebodohan. Sungguh ini satu hal yang sangat menggembirakan, karena dengan Yayasan Dam Mandiri bisa menyatukan satu gerak langkah antara tokoh-tokoh masyarakat dan juga dunia perguruan tinggi. Mudah-mudahan ke depan ini gerakan ini menjadi satu gerakan yang menyeluruh, gerakan yang sangat terpadu. Demikian juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mbak Titi yang selama ini telah memberikan beasiswa Super Semar kepada mahasiswa, ya. Dan hari ini saya dengar beliau juga akan menambah jumlah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Pak Rektor. Saudara sekalian, tepuk tangan yang meriah untuk Rektor UNES. Saudara-saudara sekalian, saya mohon 5 mahasiswa yang mewakili yang ada di atas turun ke bawah untuk nanti secara simbolis bersalaman dengan Menteri Pendidikan Nasional. Coba jangan berebut, saya minta 5 turun ke bawah sebagai mahasiswa penerima secara khusus dari 1483. Kita beri tepuk tangan. Sementara itu saya mohon kiranya Mbak Titi maju ke depan, Mbak Titi, dengan Pak Rektor Universitas Diponegoro, karena Pak Rektor sebagai koordinator dari 10 perguruan tinggi ini. Secara khusus saya dibisi oleh Mbak Titi tadi, Pak Rektor atas nama 10 perguruan tinggi akan menerima 100 tambahan beasiswa Super Semar. Kita beri tepuk tangan. Perguruan tinggi, 1 perguruan tinggi 150 juta rupiah. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Telah diserahkan dana 150 juta rupiah untuk 100 mahasiswa yang ada di 10 perguruan tinggi di Jawa Tengah. Iya, mohon. Sudah diterima secara simbolis oleh Rektor Universitas Diponegoro. Silakan Bu Titi untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Haryono. Ini beasiswa untuk 10 tambahan, ya? Bukan tambahan, untuk 10 universitas perguruan tinggi yang mahasiswanya ikut KKN Posdaya. Jadi mahasiswa yang bagi mahasiswa yang ikuti KKN Posdaya berprestasi, kami memberikan beasiswa sebesar 1,5 juta untuk 2 semester. Demikian Pak. Jadi untuk diketahui Pak Haryono, selama ini Yayasan Super Semar yang didirikan oleh Pak Harto tahun 74 yang bertujuan untuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada berita Pak, selendang-selending Bu. Apakah benar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional itu dulu juga penerima beasiswa Super Semar? Iya betul sekali Pak. Salah satunya adalah ternyata Bapak Menteri Pak juga Nuh. tadinya penerima beasiswa Super Semar. Salah satunya kira-kira ngaku apa enggak kira-kira? Oh, beliau dengan bangga kok ya Pak bahwa beliau adalah penerima beasiswa Super Semar. Iya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Sampai sekarang Yayasan Super Semar telah menyalurkan beasiswa kepada hampir 1,5 juta siswa sekolah menengah kejuruan. 1,5 juta. 1,5 juta, ya. Dan 1,5 juta sarjana S1 dan 6.750 sarjana S2 dan S3. Bukan main. Dan alumninya adalah salah satu tadi adalah Bapak Menteri, Pak Mahfud, kemudian Bapak Wakil Menteri Agama juga adalah alumni beasiswa Super Semar. Dan saya dengar dari data alumni bahwa kurang lebih 60 atau 70% dari rektor universitas negeri di Indonesia adalah alumni penerima beasiswa Super Semar. Iya.
Tidak ada KKN dengan menterinya ya Bu ya? Pak. Nggak ada. Karena memang penerima beasiswa Super Semar adalah putra-putri Indonesia yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar semua. Baik. Ada komentar Pak Rektor? Atas nama 10 perguruan tinggi di Jawa Tengah, mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas beasiswa yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencetak pemimpin bangsa. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Titi, Silakan kembali terima kasih Ibu Pak Titi. Bagio, Agus, Bago. Prof Darto, silakan. Idun, terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Sudah diserahkan tadi beasiswa untuk 100 mahasiswa yang ikut KKN Mana Posdaya. 5 mahasiswa tadi? Silakan. Pak Rektor, Bapak Menteri ingin berkenan menyampaikan beasiswa secara simbolis. Monggo, silakan. Monggo, Silakan monggo, Pak monggo, Menko silakan. Kesra juga memberikan selamat kepada penerima beasiswa didampingi Pak Rektor. Iya. Bidik misi. Bidik misi. Nah, Pak Menko. Nah, Pak Menko ya. Bidik misi Pak Menko ya, bidik misi. Jadi tahun ini UNES sudah menyerahkan Iya. beasiswa Pak bidik Rektor. misi kepada 1.483 mahasiswanya. Lebih dari 20%. Kemudian ini beasiswa setia kawan masyarakat. Pak Rektor, monggo Pak Rektor. Nah. Ini sama. Ya. Ya, masing-masing Ini Pak diwakili Menko, oleh Pak 2 Menko. mahasiswa Pak Menko. dari Pak Menteri balik, penerima Pak Menteri. beasiswa setia kawan dan beasiswa bidik misi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Mohon perkenan Pak Menteri Pendidikan sepatah 2 patah kata. Terima kasih. Mohon izin Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Menko Kesra, Pak Har atau Prof Har, begitu saya biasanya memanggil beliau, Pak Rektor, Bu Titi, Pak Biakto, kawan-kawan rektor baik dari PTN, PTS, Pak Bupati, hadirin sekalian yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, dan adik-adik mahasiswa calon pemimpin bangsa yang saya cintai. Hari ini Pak Har adalah hari yang sangat khusus, yaitu hari Senin. Rasanya hari Senin ini. Hari Senin itu dalam 1 minggu hanya ada sekali, yaitu hari ini saja. Oleh karena itu, pertama tentu atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof Har bersama-sama kawan-kawan secara keseluruhan yang telah mendedikasikan untuk menggerakkan Posdaya dalam rangka memberdayakan masyarakat. Sekaligus juga ingin mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa untuk merasakan detak jantung nadi dari masyarakat melalui KKN. Kami sangat berterima kasih dan memberikan dukungan penuh Prof Har. Yang kedua, komitmen Pak Rektor, komitmen kita semua, tidak boleh di negeri ini ada anak-anak kita, anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan akademik yang memadai, terus gara-gara tidak punya uang, tidak bisa sekolah, sudah kita tutup. Tidak boleh. Dari situlah kami berterima kasih kepada Yayasan Super Semar, karena dulu Prof Har saya penerima beasiswa Super Semar tahun 79-80 lah.
kira-kira gitu selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu. Lah kami pun juga sekarang mulai tahun yang lalu sudah kita kerahkan yang namanya beasiswa bidik misi. Sekarang totalnya seluruh Indonesia ada 50.000 penerima beasiswa bidik misi ini. Setiap tahun kita targetkan paling tidak 30.000 setiap tahun. Dan kita harapkan nanti tahun 2014 sudah ada sekitar 100.000 penerima beasiswa bidik misi. Itu artinya setiap tahun paling tidak ada sekitar 10.000 sampai 20.000 lulusan-lulusan baru yang berasal dari penerima beasiswa bidik misi. Salam bidik misi, sukses selalu. Nanti insya Allah setelah acara ini kami akan berdialog dengan mereka, Pak Menko. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Rektor, kepada Profar beserta seluruh paguyuban keluarga besarnya atas inisiatif untuk mendekatkan mahasiswa kampus dengan masyarakat. Terima kasih. Jadi Pak Menko agak beda kalau di sini. Di sini demonya demo kemuliaan, tidak ada demo aneh-aneh. Dan inilah hakikat dari mahasiswa itu. Selamat berjuang, sukses selalu insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Betul Bapak Menteri, di sini adalah demo kerja, demo membangun gotong royong, demo pemberdayaan masyarakat. Tepuk tangan yang meriah. Harum Dalu, mandiri selalu. Mari kita selingi dengan lagu yang gegap gempita. Baik, berikutnya lagu Gemari. Kita semua ikut bernyanyi ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Kita beri tepuk tangan untuk saudara-saudara kita tunarungu. Kan main. Bapak Menko, kini giliran Bapak Menko, bagaimana kesan Bapak Menko setelah melihat gegap gempitanya para mahasiswa sebelum mereka mengajukan dialog dan bertanya. Silakan Bapak Menko. Terima kasih Pak Profesor Haryono. Beliau ini saya sampai sekarang menyebutnya sebagai Pak Menko Kesra. Karena saya hanya penggantinya. Terima kasih Pak Haryono. Yang terhormat Pak Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Rektor, para rektor yang hadir pada kesempatan yang baik ini, dan segenap mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan yang saya banggakan. Izinkan kepada saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, para dosen, para rektor, hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini, sungguh saya merasa berbahagia berkumpul di tengah-tengah para mahasiswa-mahasiswi yang dengan semangat tinggi untuk membangun negeri yang tercinta ini. Izinkan saya menggunakan kesempatan yang baik ini secara singkat. Saya sudah sampai matur tadi Pak Prof untuk menggunakan sekitar 5-7 menit untuk menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka terkait dengan upaya-upaya kesejahteraan rakyat. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sebagaimana Undang-Undang Dasar kita, dalam mukadimah, dalam pembukaan jelas bahwa negara kita dibentuk untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mencapai masyarakat yang makmur dan adil, seadil-adilnya. Maka upaya-upaya kesejahteraan rakyat yang dilakukan sering orang bertanya, apa saja sebetulnya? Secara singkat saya sampaikan ada beberapa hal, setidak-tidaknya ada 3 hal. Pertama adalah usaha yang sungguh-sungguh, terencana dan terpadu dalam menurunkan atau menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Nanti akan saya uraikan secara singkat apa langkah-langkahnya dan capaian-capaiannya. Terhadap masyarakat bangsa Indonesia di seluruh tanah air yang sekarang jumlahnya sudah lebih dari 240 juta, kita akui masih ada di antaranya warga masyarakat yang tergolong miskin, yang hampir miskin, dan yang sangat miskin. Inilah merupakan sasaran kita untuk bagaimana kita tanggulangi sekaligus menurunkan angka pengangguran. Yang kedua adalah usaha-usaha yang secara cepat tanggap dalam setiap peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian kebencanaan, apakah itu bencana alam yang juga bisa memiskinkan, bisa menimbulkan distorsi, kerusakan, destruksi, baik infrastruktur maupun rumah-rumah penduduk, kebencanaan karena konflik sosial, kebencanaan karena bencana penyakit, dan berbagai kebencanaan-kebencanaan lain yang harus segera dilaksanakan. Ada berbagai undang-undang dan aturan-aturan pemerintah yang telah mengalokasikan apakah itu badan-badan dan anggarannya. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, adalah meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Daya saing bangsa Indonesia dalam cara melakukan human investment, investasi setinggi-tingginya, termasuk dalam ini adalah pendidikan, dan yang hari ini kita kumpul dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Ini langkah ketiga. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja kesejahteraan masyarakat dimulai daripada kesejahteraan keluarga, Pak. Tanpa kesejahteraan keluarga tidak mungkin. Karena itu tepat sekali pos daya sebagai pos pemberdayaan, khususnya sasarannya kepada keluarga, supaya setiap keluarga mengetahui persis apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang diprogramkan oleh pemerintah dan oleh bangsa dan negara ini, oleh masyarakat untuk mensejahterakan dan memakmurkan. Jadi sangat penting dan tepat sekali tema pada hari ini terkait dengan program KKN adalah bagaimana agar pos daya ini benar-benar mampu memberdayakan keluarga kita, agar keluarga siap dalam mendorong kemajuan dalam masyarakat. Untuk itu, saudara-saudara sekalian,
Program penanggulangan kemiskinan itu pemerintah setiap tahun mengalokasikan lebih dari 100 triliun rupiah. 2/3 diantaranya adalah berbagai subsidi seperti jaminan kesehatan, jaminan persalinan, dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, beras untuk masyarakat yang tidak mampu, dan beasiswa yang diberikan antara lain adalah dalam bentuk visi dan misi, bidik misi. Itu adalah merupakan bagian daripada program yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat. Jumlahnya sekitar 2/3 dari 100 triliun. Yang sepertiganya lagi adalah dalam rangka program pemberdayaan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, posisinya sekarang yang terakhir adalah posisi pemerintah, posisi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dalam usaha mencapai hal tersebut tidak bekerja sendiri, tidak bisa dan tidak mampu hanya pemerintah saja, bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat lainnya, dengan dunia usaha, dengan organisasi-organisasi, dan dengan perguruan-perguruan tinggi, termasuk saudara-saudara sekalian adalah merupakan elemen-elemen penting dalam turut menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Kami ajak serta, kami libatkan dalam rangka pencapaian, sehingga saat ini posisinya adalah mencapai 12,49%. Ini tahun 2011 ini menurut BPS. Setelah sebelumnya tahun 2004 adalah 16,9%, sehingga trennya setiap tahun menurun terus. Saat sekarang mencapai 12,49%, yang tentu saja ini masih dirasa di bawah, masih jauh dari target. Targetnya adalah pada akhir masa bakti 2014 mencapai sekitar 8% sesuai dengan komitmen global dalam MDGs. Saya kira itulah penjelasan kami tentang arti dan makna daripada kesejahteraan rakyat. Karena itu sekali lagi saya menyambut gembira, menyambut baik, memberi apresiasi atas acara yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Terlebih-lebih Pak Profesor Haryono sebagai mantan Menko Kesra, sebagai pimpinan BKKBN dulunya, sekarang langsung bertindak sebagai presenter. Luar biasa, tepuk tangan buat beliau ini. Selamat, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Menko Kesra Republik Indonesia. Iya. Kalau ini Menko Kesra gadungan ya. Bapak Menko yang kami hormati, kita akan segera mulai dengan dialog, tetapi terlebih dahulu kita ingin menanya mahasiswa. Para mahasiswa, Pak Menko telah menantang saudara-saudara. Nomor 1, sanggupkah KKN tematik Posdaya ikut mengentaskan kemiskinan dan kebodohan? Benar? Sanggup? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Pak Menko mengajak saudara-saudara, sanggupkah menjadi relawan untuk mengatasi bencana? Luar biasa Pak. Kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan dulu. Itu dia komitmen mahasiswa turut membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan juga penanggulangan bencana. Nomor 1, pengentasan kemiskinan. Nomor 2, penanganan bencana. Nomor 3, sanggupkah saudara-saudara ikut memberdayakan rakyat Indonesia menjadi pengusaha-pengusaha yang siap untuk bersaing dengan pengusaha luar negeri? Iya. Nah, oleh karena dia, itulah sanggup. Bapak Menko, Bapak Menteri, kita bersama-sama Pak Rektor telah mengundang beberapa bank dan koperasi. Kami mohon para bank dan nasabahnya untuk menandatangani akad kredit bersama-sama dan disaksikan oleh Bapak Menko dan Bapak Menteri. Poin ketiga, siap ditandatangani akad kredit Pak Menteri. Silakan. Baik. Dari Bukopin, dari Bank dari Jateng, BPD, silakan dengan Bapak masing-masing Edi Sukamto. partnernya.
penerima Silakan dari kelompok naik ke panggung. Gemah Mohon Pak Sejahtera Menko untuk Posdaya menyaksikan Bapak Subanjar, penandatanganan akad kredit. dari Bukopin Tantangan ketiga Manajer Swamitra langsung Bapak dijawab Duyanto. oleh Rektor UNES. Kita beri tepuk tangan untuk Rektor UNES. Nah, silakan. Dari Koperasi Swamitra Swamadani, silakan. Dan kredit ini jaminannya adalah kepercayaan. Wah, ini sama. Tanpa jaminan Jaminannya ya. kepercayaan, ada jaminannya. Ya silakan, tanda Baik. tangan. Nah, silakan. Monggo Pak, silakan Pak, menyaksikan. Benar Pak, itu akad kredit. Pakai segel segala itu Pak. bukan palsu Pak, benar Pak. Pelan-pelan tapinya, jangan ditaruh. Sayang itu. Bismillah. Iya. Sebagai penerima kredit dari kelompok Posdaya, kelompok Gemah Sejahtera yang akan diterima oleh Bapak Subanjar. Kemudian Kreditnya dari jumlahnya Bank berapa Jateng, Pak? Kreditnya berapa Pak? Untuk satu orang 2 juta Pak, 2 juta. Satu kelompok ini kebetulan 6 anggota jadi 12 juta. 12 juta. Kita beri tepuk 12 tangannya juta meriah. rupiah. Sudah menunggu 400 kelompok yang siap untuk kita. Siapa? Baik, selanjutnya dari Bank Bukopin. Bang Bukopin. Ya, nasabahnya Jadi kita kerahkan. kelompok Posdaya Banyu Biru Semarang, Pak Bambang, yang akan menerima bantuan kredit dari Bank Bukopin. Manajer Swamitra Pedurungan, Bapak Duyanto, selaku pemberi kredit. Kita beri tepuk tangan Bukopin dari Swamadani. Dan Silakan. kemudian juga diserahkan bantuan dana Diserahkan. bergulir Agak ke dari depan, agak ke depan. Induk Koperasi Wanita Indonesia oleh Ibu Wiwi mewakili Ibu Sarmila kepada kelompok Posdaya Randu Sanga Brebes. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nantinya akan diserahkan kepada 6 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan bantuan dana bergulir senilai 10 juta rupiah. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bukan main, langsung Pak. Poin ketiga langsung dijawab. Kita menyediakan untuk tingkat awal kira-kira 1 triliun rupiah Pak untuk kredit murah seperti ini. Iya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan mahasiswa yang menjadi 1 triliun rupiah penggeraknya. disediakan oleh dana Silakan, dari Yayasan silakan. Dam Silakan Mandiri. kembali ke tempat. Dalam rangka kerjasama dengan Yayasan Dam Mandiri, Bank Jateng siap menyalurkan 400 kelompok posdaya yang tersebar di Jawa Tengah Pak. Di mana pemberian kredit untuk anggota itu masing-masing 2 juta, ya, dibatasi dengan 2 juta, dengan jangka waktu sekitar 2 tahun, suku bunganya sangat murah sebesar 15%. Kemudian kredit ini kita berikan tanpa jaminan, hanya jaminan kepercayaan, di mana kami dengan Yayasan Dana Mandiri siap untuk memitigasi risikonya. Ada kerjasama di mana apabila NPL dari kredit ini mencapai 5%, akan kita evaluasi dulu, baru kemudian sudah baik akan kita salurkan kembali. Itu salah satu program Bank Jateng dalam rangka mendukung perekonomian daerah, utamanya pada usaha-usaha kecil, ya, dalam rangka mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Dan Pak Haryono, ini ada permintaan khusus dari Mendikbud kita. Lagu Gundul-Gundul Pacul, tampaknya ada memori ya Pak Menteri. Baik, langsung saja akan diperdengarkan oleh Orkestra UNES. Papua
kasih. Walaupun tanpa latihan sebelumnya ini Pak Menteri, tapi oke juga ya Pak. Rupanya Pak Menteri ini ada nostalgia tertentu. Barangkali Pak Menteri komentar lagu ini Pak. Gundul-gundul pacul, culalengan, wakul jimplak segani dadi sak latar. Wakul itu kan tempatnya nasi. Ya. Jadi harus disunggi, harus ditaruh di atas. Oleh karena itu kalau sampai ini lepas, maka nasinya itu akan semburat semua. Sehingga urusan kesejahteraan itu harus diletakkan di atas kepala. Nah itu dia. Maknanya itu. Urusan kesejahteraan harus ditaruh di kepala. Tetapi untuk ngurus kesejahteraan harus orangnya cerdas dan sanggup bekerja keras seperti kedua Bapak Menteri yang kita cintai. Tepuk tangan yang meriah. Mbak Iin, saya lihat itu Mas Bambang. Mas Bambang, ya. Mahasiswa di sana kelihatannya mau bertanya sama menterinya. Baik, Coba, saya silakan. langsung saja Baik, datangi. silakan. Siapa Coba. yang ingin bertanya kepada Bapak Menteri, silakan langsung maju ke mikrofon. Itu yang topinya kuning itu kelihatannya. Ya, oh topinya biru ya. Ya. Silakan. Sudah ada Bapak. Pelan-pelan bicaranya ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mala dari Universitas Diponegoro, dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya mau menanyakan, seperti kita tahu bahwa dana APBN itu sekitar 20% itu digunakan negara untuk anggaran pegawai negeri. Terus bagaimana nasib anak yang kurang mampu dan belum menikmati bangku pendidikan? Ya kita tahu kalau ada dana BOS itu kan, tapi pembagiannya itu kurang merata. Jadi masih ada anak-anak kurang mampu yang belum mendapatkan pendidikan. Dan bagaimana nasib anak-anak tersebut gitu. Pertanyaan kedua. Jangan banyak-banyak, mahasiswa satu-satu aja, itu antri belakang. Iya baik, satu saja Mbak, terima satu kasih. aja ya. Langsung, mahasiswa berikutnya. Silakan mahasiswa berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya coba yang lain itu. Wah, topi merah. Wah, ini topi biru, topi merah. Yang sebelah kanan dulu Bapak. Ya. Cek. Oh ya. Terima kasih Bapak kepada yang saya hormati Bapak Menteri dan saya hormati Bapak Rektor. Kamu dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Kusuma Aribawa dari Universitas Negeri Semarang. Fakultas semester 7 ini, Pak. Semester 7? Iya, semester 7, Pak. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Pak. Iya. Satu pertanyaan, sebenarnya banyak pertanyaan tapi dibilang satu, ya udah satu saja, Pak. Pertanyaan adalah, KKN Posdaya yang sedang kami jalani, yaitu di Desa Talun Kacang, Kandri, Gunung Pati, Semarang, Pak. Itu dalam tahap perkembangan desa wisata seperti itu. Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya Pak, apakah dari pemerintah ada program khusus tentang Posdaya yang nantinya terkait tentang desa wisata dan bagaimana perkembangannya? Begitu, Sa. Bukan main, ya. tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Satu lagi Bapak, Satu sudah lagi, siap-siap, ya. silakan Mbak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri dan Bapak Rektor yang saya hormati, saya mahasiswa dari IKIP PGRI Semarang. Nama saya Ati, semester 7. Mau bertanya kepada Bapak, dalam KKN tematik Posdaya IKIP PGRI Semarang membentuk Posdaya di pelosok desa. Cuma mereka pada umumnya dari masyarakat miskin, jadi pengadaan APE kurang memadai. Orang tua dan kader juga kurang mendapatkan pelatihan. Kami punya ide berkaitan dengan tadi Bapak sebutkan 3 hal Millennium Development Goals. 1. Mencerdaskan bangsa. 2. Mengentaskan kemiskinan. 3. Bencana alam. Terkait dengan itu semua, kami mahasiswa KKN bisa mendampingi Posdaya dan Pos PAUD melalui layanan mobil Pos PAUD keliling. Besar harapan saya agar Bapak dapat mengabulkan permohonan kami.
Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi satu lagi Bapak. wabarakatuh. Jadi Satu lagi, langsung, Pak. silakan, Baik, silakan silakan. Mas, langsung. Jaket kuning. Jaket kuning. Dari mana? Ya, silakan. Oh, Mas. jadi dua lagi ya, silakan. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Undaris Bapak. Nama saya Rofiul Amin. Di sini saya semester 7 ingin bertanya mengenai karena selama ini kami bergerak di bidang posdaya mendampingi usaha-usaha di UKM kecil di sekitar kampus kami, menemukan beberapa kesulitan selama banyak sekali UKM yang kurang bankable dan sulitnya akses jaringan pasar dalam produk-produk hasil UKM tersebut dan sulitnya manajemen khususnya. Yang saya tanyakan di sini, apa dan bagaimanakah peran pemerintah dalam menjamin memberikan jaminan terhadap UKM-UKM yang kurang bankable tersebut, dan apakah ada dari pemerintah itu untuk menampung dari akses pasar terhadap produk-produk dari UKM tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terakhir sekarang mahasiswa jaket kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Pancasakti Tegal. Nama saya Tegal, Ferry. tepuk tangan Tegal. Kebetulan kami sudah menyelesaikan KKN baru kemarin Pak. Dalam pembentukan posdaya kelembagaan di desa itu terkendala ketika kita sudah selesai untuk pemberdayaannya itu tidak ada. Jadi program pemerintah itu dalam memberikan pelatihan di kelembagaan itu apa? Apakah ada program-program khusus agar bisa berjalan? Kemudian ini saya minta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kabupaten Brebes masih banyak anak-anak yang putus sekolah tidak bisa melanjutkan. Saya mohon perhatiannya khusus dari Bapak Menteri Mendikbud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saudara-saudara sekalian, karena Pak Menko segera akan bertugas lain, kami mohon kiranya Pak Menko dulu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan terlebih dahulu pada para mahasiswa yang memiliki perhatian dan kesungguhan di dalam membantu mengembangkan kemampuan melalui posdaya kita. Mengenai langkah-langkah yang terjadi berdasarkan pengalaman, terutama tadi disampaikan tentang ditemukannya unit-unit usaha kecil menengah yang tidak bankable, yang tidak kredit wardah, yang tidak kredibel gitu. Saya kira hal ini jelas pemerintah memiliki berbagai program-program, antara lain adalah dengan program kredit usaha rakyat. Dengan kredit usaha rakyat ini, pinjaman dari mulai 1 sampai dengan 20 juta, jaminannya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga mereka yang dipandang tidak kredibel, dipandang tidak bankable karena kemampuan-kemampuan tersebut, sehingga bisa terbantu tanpa jaminan langsung oleh yang bersangkutan, tapi pemerintah, karena sebetulnya berdasarkan undang-undang setiap pinjaman memang harus ada jaminan, tapi jaminannya ditanggung oleh pemerintah. Saya kira itulah langkah yang utama. Kemudian juga yang berkaitan dengan kemampuan dari mereka-mereka yang sudah dilatih oleh posdaya. Apakah ada program-program pelatihan? Saya mengusulkan, saya menyarankan agar ada kerjasama antara posdaya nanti dengan program-program PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Karena di situ ada tindak lanjut, tidak saja kegiatan-kegiatan fisik, membangun infrastruktur desa untuk kepentingan ekonomi, sosial, tapi juga pemberdayaan masyarakatnya. Ada pelatihan-pelatihan, ada program-program lain yang merupakan program pasca setelah dilakukan pembinaan oleh posdaya. Bisa digabungkan dengan posdaya. Saya kira ke depan perlu ada keterpaduan-keterpaduan sehingga jangan sendiri-sendiri, baik antara posdaya dengan PNPM bisa digabung dengan baik. Saya kira dari saya demikian, silakan Pak Menteri yang lain. Barangkali kita mengantar lebih dahulu Bapak Menko Kesra yang rupanya harus bertugas di tempat yang lain.
Program penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan besar di Indonesia sejak 1 dekade terakhir dalam berbagai bentuk dan nama. Yayasan Dan Mandiri sebagai lembaga sosial ikut berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan dengan program Pos Daya atau Pos Pemberdayaan Keluarga. Tujuannya tak lain mengoptimalkan potensi yang ada guna membangun kemandirian dan peningkatan ekonomi keluarga. Untuk melebarkan sayap dalam penanggulangan kemiskinan, Yayasan Dan Mandiri telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Universitas Negeri Semarang atau UNES menjadi salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah yang ikut mendukung program Yayasan Dan Mandiri. UNES telah menjadikan program Pos Daya sebagai kuliah kerja nyata atau KKN mahasiswa yang bersifat tematik. KKN tematik Pos Daya akan membangun wadah silaturahmi dan upaya pembangunan di pedesaan. Kebersamaan keluarga dalam Pos Daya akan meningkatkan dinamika masyarakat serta menyegarkan modal sosial guna meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan, membangun keluarga mandiri dan sejahtera. Upaya tersebut sekaligus merupakan refleksi partisipasi masyarakat yang luas dan ikhlas sesuai jiwa instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. KKN tematik Pos Daya UNES membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun keluarga sejahtera. Prakarsa, keberanian dan partisipasi membentuk dan mengembangkan Pos Daya dengan pendampingan mahasiswa dan dosen pembimbing akan menyegarkan modal sosial masyarakat. KKN tematik Pos Daya yang dilakukan UNES setidaknya telah mengubah mindset atau pola pikir masyarakat terhadap potensi yang ada. KKN tematik Pos Daya ini sangat efektif karena pola pemberdayaan yang dibangun bersama-sama sesuai dengan kemampuan masyarakat. Program yang kita unggulkan dari yang sudah kita programkan ada 4 bidang: pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Nah, ini harapannya kita di sini mampu memberikan 4 program ini untuk kemudian bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat dari mulai keluarga, terusan nanti ketika keluarga sudah mulai sehat dan kemudian nanti bisa ke masyarakatnya sehat, dan itu menjadi sebuah masyarakat ini menjadi komponen-komponen untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Pola KKN tematik Pos Daya sangat tepat karena bisa dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kegiatan ini mempunyai dampak yang sangat tinggi terhadap kepekaan mahasiswa dan dosen pembimbing atas dukungan yang bisa diberikan kepada rakyat banyak dalam pembangunan. Dengan adanya Pos Daya ini, masyarakat di sini di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi lebih meningkat dan lebih baik. Dalam KKN Pola Tematik Pos Daya, ribuan mahasiswa UNES telah terlibat langsung yang dilakukan di 9 wilayah seperti Kabupaten Semarang, Kendal, Pekalongan, Brebes, dan Wonosobo. Kami harapkan dari adik-adik mahasiswa KKN ini mendukung Pos Daya. 4 program yang ada yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang sudah ada di masyarakat, tinggal mohon untuk bisa dikembangkan supaya nanti paling tidak dari bidang-bidang itu dapat ada di setiap keluarga. Nanti pengembangannya ke depan supaya bisa mandiri, bisa eksis untuk segala bidang dari Pos Daya yang ada. Banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, hingga peningkatan pendapatan keluarga. Setahun lalu, Ketua Yayasan Dan Mandiri Profesor Haryono Suyono telah menantang UNES untuk mendirikan Universitas Pos Daya di tingkat desa. Ajakan itu dimaksudkan menjadikan lembaga di tingkat pedukuhan atau RT dalam membangun manusia seutuhnya, berwatak berbudaya peduli sesama anak bangsa. Tekad itulah yang terus dikembangkan KKN mahasiswa UNES tematik Pos Daya, sekaligus meneguhkan UNES tidak hanya Universitas Konservasi Lingkungan, melainkan juga moral dan budaya. KKN tematik Pos Daya seperti di Desa Kreneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, menjadi jembatan emas bagi UNES dan masyarakat setempat dalam menumbuh kembangan kemandirian melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. KKN tematik Pos Daya UNES sekaligus ingin menyiapkan seluruh anak bangsa siap menghadapi tantangan global tanpa harus meninggalkan sifat luhur bangsa, yakni kegotong royongan. Dengan
mereka melaksanakan 45 hari ber-KKN bisa benar-benar bermanfaat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kami pesan kepada mahasiswa yang melaksanakan KKN, curahkan perhatian Anda, kuatkan mental saudara menghadapi lingkungan untuk benar-benar mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan negara, sehingga mampu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Salah satunya ini adalah pengabdian. UNES, Sutra! Sutra! Yes! Konservasi! Maju! Teman-teman mahasiswa ini masuk ke desa dalam rangka kuliah kerja nyata dan tinggal di desa rata-rata selama 1,5 bulan. Iya. Ada yang 1 semester karena ke desanya pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga itu dipakai kira-kira 1 semester. Barangkali Bapak Menteri di samping menjawab pertanyaan bisa memberikan tambahan arahan untuk para mahasiswa dan dosen pembimbing. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Menteri Pendidikan Nasional. Terima kasih. Yang membedakan pertanyaan yang cerdas sama pertanyaan yang tidak cerdas itu sudah nampak sekali. Seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik kita itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat cerdas. Apa ciri pertanyaan yang sangat cerdas? Cirinya adalah selalu dikaitkan dengan bagaimana menyelesaikan persoalan. Karena yang membedakan orang cerdas dan tidak cerdas itu begini. Kalau orang yang tidak cerdas, kalau ketemu persoalan justru persoalannya itu dipersoalkan. Ya, justru persoalannya malah dipersoalkan. Tetapi kalau orang yang cerdas ketemu persoalan adalah bagaimana mencari jawaban dari persoalan itu. Padahal persoalan itu yang dibutuhkan adalah jawaban, bukan dipersoalkannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada 3 perkara yang menjadi target kita bersama. Bukan sekedar target dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan masyarakat, tetapi target kita bersama. Apa itu 3 perkara itu? Yaitu yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan ini harus kita jadikan musuh atau target bersama yang harus kita selesaikan. Dari situ pula lah kenapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Har dan kawan-kawan yang ikut serta beresin masalah kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perkara yang kedua, karena apa? Karena tidak ada ceritanya di dunia ini ada yang hobinya kepingin miskin, itu tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Ya, tidak ada. Coba kalau mencari istri atau suami, itu tidak ada ceritanya, kriterianya yang saya cari dulu, siapa yang paling miskin dulu, itu tidak ada. Itu karena sudah tahu bahwa miskin itu berat. Miskin itu berat. Oleh karena itu ini kita jadikan target bersama. Yang kedua adalah masalah pendidikan. Yang ketiga adalah masalah kesehatan. 3 itu kalau kita bisa beresin, insya Allah bukan sekedar negara kita jaya, tetapi nanti di akhirat pun juga itu menjadi kejayaan kita semua. Oleh karena itu, kalau tadi seperti yang disampaikan oleh beberapa penanya, ada yang masih putus sekolah, iya memang ada.
Ada yang belum mendapatkan pendidikan, iya memang ada. Ada yang masih miskin, iya memang jelas ada. Sekarang adalah bagaimana kita mengatasi persoalan tadi itu. Untuk yang putus sekolah itu dari studi yang kami dapatkan hampir 70% karena ekonomi, alasan ekonomi. Oleh karena itu Prof. Tahun 2012 yang akan datang itu paling tidak ada sekitar 4,5 juta beasiswa yang kita berikan untuk adik-adik kita. 4,5 juta paling tidak. Di luar yang perguruan tinggi, yang SD dan SMP. Kita tidak ingin, meskipun sudah ada BOS, tetapi BOS itu kan biaya operasionalnya, lah biaya untuk jajannya, biaya untuk beli tas, biaya untuk beli sepatu dan seterusnya. Dari mana? Oleh karena itu kita berikan juga beasiswa. Yang berikutnya lagi, yang tidak kalah penting, tadi yang disampaikan oleh salah seorang penanya, yaitu desa pariwisata. Kami memberikan kesempatan bagi kawan-kawan mahasiswa, kalau di dalam KKN itu nanti ketemu desa yang sangat spesifik, termasuk desa pariwisata, desa perekonomiannya berbasis pada peternakan dan seterusnya, silahkan. Tidak hanya yang berasal dari Posdaya, dana dukungan itu, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun juga kami memberikan dukungan. Syaratnya tolong ditulis dalam bentuk proposal. Di sini ada Pak Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Prof. Hapsoro, monggo berdiri Pak Hapsoro. Beliau yang bertanggung jawab untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu silakan, di samping dukungan dari Posdaya, kami pun juga memberikan dukungan untuk itu. Karena rakyatnya sama. Ini sama-sama rakyat Indonesia, sama-sama saudara kita semua, maka semuanya harus bersatu untuk membebaskan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Yang terakhir ini, kami ingin berbagi sedikit mengapa ada beasiswa bidik misi. Ini, meskipun beberapa kali kami sampaikan. Jadi ceritanya begini. Tahun 2009 kemarin, jumlah mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu itu hanya 4%. Jadi seluruh Indonesia yang menjadi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu itu hanya 4%. Berarti 96% itu berasal dari keluarga yang cukup, yang mampu. Oleh karena itu benar kalau ada yang menyatakan bahwa orang miskin dilarang kuliah, itu benar. Saya katakan enggak usah dilarang kuliah, biarkan aja enggak bisa kuliah. Padahal yang menarik lagi, orang-orang yang sekarang putra-putrinya itu pada kuliah, itu 30 tahun yang lalu, yang sekarang putra-putrinya sekolah itu, 30 tahun yang lalu itu dia bukan keluarga yang mampu. Dia juga keluarga yang tidak mampu. Hanya saja saat itu dia berkesempatan masuk kuliah sehingga dia punya akses ke sumber-sumber ekonomi. Akhirnya dia masuk di kelompok menengah atas dan disitulah putra-putrinya pada kuliah. Dari situ pula lah kami bertekad, kita keluarkan PP, Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010, setiap perguruan tinggi negeri, ini yang negeri dulu, wajib hukumnya untuk menyediakan 20% seat atau tempat duduk
yang berasal dari mereka yang tidak mampu. Di antara kita ini ada penyandang cacat, Ya. tetapi semangatnya untuk hidup, semangatnya untuk mengabdi sangat tinggi. Betul. Mari kita persilahkan Baik, penyandang langsung cacat saja kita persilahkan penyandang disabilitas kita untuk maju ke depan dan menyanyikan lagu. Iya, Kita lagu persilakan, tepuk tangan yang meriah. Kering sudah rasanya air mataku, berlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah.
menangis meratapi buruk nasibku. Sampai kapan hidup begini? Terima kasih. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara kita yang tunarungu yang meriah. Bukan main. Ini baru satu, sebenarnya ada 10. Tetapi sementara diwakili satu saja. Adik-adik PAUD sebagai penutup acara silahkan mulai mempersiapkan diri. Adik-adik PAUD. Tapi sebelumnya Bapak. Sebelumnya kita akan menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Bapak Rektor UNES akan menerima sertifikat dari Muri sebagai perguruan tinggi terbesar memberikan beasiswa lebih dari 20%. Kita beri tepuk tangan. Yang dari Muri yang akan menyerahkan. Baik, silahkan Bapak untuk menempatkan diri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, penghargaan atas pemberian beasiswa lebih dari 20%. Yang pertama ya Pak ya di Indonesia. Baik. Selamat sekali lagi kepada UNES atas penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Saudara sekalian, acara kita berlangsung dengan sangat meriah. Tetapi Rektor tahun 2100, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2100 adalah adik-adik kita yang sekarang sedang menempuh pendidikan di PAUD. Mari kita sambut dengan gegap gempita penampilan PAUD-PAUD calon menteri, calon rektor, calon pemimpin bangsa. Iya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia PAUD Cahaya Hati dari Gemas Semarang. Cuplak-cuplak suweng ngeteng gelenter, mambu ketundung kutel, pak empong lela lele sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak-cuplak suweng ngeteng gelenter, mambu ketundung
Dalu mandiri selalu. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah menjadi tuan rumah, Bapak Rektor Undip sebagai koordinator Posdaya di 10 perguruan tinggi, terutama kepada para mahasiswa yang telah menjadi sukarelawan KKN tematik Posdaya. Tepuk tangan yang meriah. Hidup Posdaya.